Sayyidina Umar dulu pernah mau ke Syam, sekarang Syria. Ada laporan dari sahabat, wahai Sayyidina Umar, di Syam ada penyakit taun. Kemudian Sayyidina Umar mengurungkan niatnya bersama para sahabat untuk datang menuju kota Syam. Sayyidina Umar bersama para sahabat kembali berdiam di kota Madinah karena di Syam ada wabah yang berupa taun. Nah, dari sini karena kondisinya demikian, maka kita tidak bisa mengatakan Sayyidina Umar tipis imannya. Apakah kita berani mengatakan Sayyidina Umar imannya tipis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, amma ba'dah. Saudaraku yang berbahagia, kita saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang cukup fenomenal, cukup dahsyat. Sepanjang yang kita tahu bersama, kita tidak pernah menemukan ujian sampai Mekah Al-Mukarramah itu lockdown, Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi itu sampai tutup. Ini kejadian yang sangat memprihatinkan terhadap kita bersama. Wallahu a'lam. Cuman kalau kita mengacu kepada apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, bahwa setiap yang menimpa kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah. Musibah ini sudah dicatat secara rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita merespon musibah yang terjadi di tempat ini? Musibah yang terjadi di berbagai negara. Bahkan sebagian besar umat Islam menyamakan virus corona ini dengan taun. Subhanallah. Tapi ironis, umat Islam kadang disibukkan dengan perdebatan-perdebatan. Yang satunya dengan landasan iman, yang satunya dengan landasan iman. Saudaraku yang berbahagia, kita harus peka, harus jernih di dalam merespon musibah yang menimpa kepada kita bersama. Kalau manusia terkena suatu penyakit, manusia tertimpa suatu ujian kepada fisiknya, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Faidul Qadirnya itu menyebutkan dua hal. Pertama adalah kita harus melalui pendekatan al-adawiyah at-tabi'iyah. Cara-cara yang dilakukan oleh para dokter. Seperti mengkonsumsi vitamin, arahan-arahan para dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah al-adawiyah al-ilahiyah. Versi ada dimensi ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kepada Allah. Artinya setelah manusia itu berikhtiar secara zahir, sebagaimana anjuran para dokter, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, sudahlah. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai
sesama umat Islam saling terjadi perdebatan di dalam menyikapi persoalan ini. Contoh kecil misalnya, kita lihat ada yang suatu masjid itu memberhentikan kegiatan sholat berjamaah dan kajian-kajian. Ada yang tidak. Bagaimana menyikapi ini? Saya kira kalau kita kembali kepada konsep fikih itu, maka kembalikanlah kepada kondisi di masyarakat itu. Sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana hasil keputusan Bahthul Masail. Kembalikan kepada kondisi. Kalau kondisi benar-benar aman, maka silahkan tetap diadakan sholat berjamaah. Tapi kalau kondisinya sudah darurat, ya, maka di situ boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid dan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Nah ini kadang orang-orang tidak paham, lihat kondisi dulu. Kalau kondisi aman silakan. Jadi bukan berarti orang yang karena sudah merasa darurat kemudian dia memberhentikan kegiatan-kegiatan di masjid, kemudian mengatakan imannya tipis, imannya tidak maksimal. Na'udzubillahi min dzalik. Sayyidina Umar dulu pernah mau ke Syam, sekarang Syria. Ada laporan dari sahabat, wahai Sayyidina Umar, di Syam ada penyakit taun. Kemudian Sayyidina Umar mengurungkan niatnya bersama para sahabat untuk datang menuju kota Syam. Sayyidina Umar bersama para sahabat kembali berdiam di kota Madinah karena di Syam ada wabah yang berupa taun. Nah dari sini, karena kondisinya demikian, maka kita tidak bisa mengatakan Sayyidina Umar tipis imannya. Apakah kita berani mengatakan Sayyidina Umar imannya tipis? Sayyidina Umar imannya tidak tebal? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya saudara, dimanapun Anda berada, ikutilah instruksi pemerintah, ikutilah arahan para dokter, ikutilah fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, ikutilah petuah-petuah, tausiah-tausiah dari kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sikapi masalah ini dengan bijaksana. Jangan sampai ada debatable, apalagi mengklaim dirinya paling beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran baca. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma nunzilu hadzal Qur'anu ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an Allah turunkan kepada kita semua sebagai syifa, sebagai obat, sebagai rahmah bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu jaminan kepada orang-orang yang beristighfar, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan suatu azab kepada seseorang wa hum yastaghfirun, dan mereka itu, orang beriman itu, dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, bersedekah. Maka mungkin saat ini kita lagi lockdown, ada yang mungkin sebagian beroperasi, sedekah semampunya. Maka caranya bagaimana mengatasi ekonomi yang lemah ini? Yang kaya harus perhatian kepada yang tidak kaya. Yang ekonominya tinggi, perhatian kepada yang ekonomi lemah. Kita lihat di sekitar kita, di masjid-masjid, ada orang misalnya, karena kondisi ekonomi tidak stabil, mau kemana-mana tidak bisa, takut kepada wabah, ya manusiawi lah.
maka disitulah para dermawan, para orang-orang yang agniya, berikanlah sebagian rezekinya kepada mereka. Berikanlah sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan terhadap pertolongan kita. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu adalah bersaudara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, kalau sudah demikian, kita mengikuti fatwa ulama, kita mengikuti petuah kiai-kiai ahlus sunnah wal jamaah. Secara pribadi kita ikhtiar zahiran wa batinan mengikuti arahan para dokter, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berhusnudzon, insyaallah ujian ini akan segera berakhir. Sambil kita berhusnudzon kepada Allah, ujian ini akan berakhir. Ana ka'inda dhanni abdi bi. Saya seperti dugaan hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berduga baik, insya Allah semuanya akan baik. Dan mudah-mudahan pelaksanaan umroh segera dilaksanakan kembali. Haji bisa terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.